Pagi harinya Tuan Johan mendapat sebuah kiriman foto dari Tuan Galang bahwa Kenan dan Dewi sedang melaksanakan ijab kabul di sebuah gedung yang sangat mewah. Tuan Johan yang mendapat foto tersebut segera keluar dari dalam kamar untuk mencari Mona. Setibanya di ruang tamu, Tuan Johan melihat Kak Dinda baru saja keluar dari dalam kamarnya. "Din, di mana adikmu?" tanya Tuan Johan kepada Kak Dinda. "Tidak tahu, Pak. Tapi tadi Dinda mendapat pesan dari Mona kalau dia keluar sebentar," jawab Kak Dinda. "Apa Mona sedang menghadiri pernikahan Kenan dan Dewi?" "Memang Kenan jadi nikah sama perempuan yang bernama Dewi itu, Pak." Tuan Johan pun seketika memperlihatkan sebuah foto dekorasi dan terdapat foto Kenan dan Dewi yang sedang mengucapkan ijab kabul. "Jadi mereka akhirnya menikah," ucap Kak Dinda yang merasa syok. "Lalu bagaimana dengan keadaan adiknya yang jelas-jelas sedang mengandung? Keluarga Kenan memang kurang asem. Bagaimana bisa mereka melaksanakan pernikahan sedangkan adikku menderita? Benar-benar harus diberi pelajaran si Kenan." Dinda kira Kenan akan membujuk Tuan Galang untuk menikah dengan Mona. Namun dia tetap mengikuti keinginan ayahnya. Kak Dinda yang merasa kesal dengan Kenan serta keluarganya. Tuan Johan seketika menjatuhkan tubuhnya di sebuah sofa. "Kita tidak bisa menyalahkan Kenan ataupun Mona, Din. Bahkan kita juga tidak bisa menyalahkan keluarga Kenan. Semua salah. Mona salah karena sedari awal dia tidak bilang jika dia mempunyai masalah dengan Kenan. Dan Kenan pun sebaliknya, ia tidak pernah bilang kepada orang tuanya dan kepada kita bahwa dia pernah menyentuh TBH Mona. Andai saja Kenan bilang tujuannya apa untuk menikahi Mona, semua tidak akan seperti ini. Maklum saja jika Tuan Galang tidak mau Kenan menikah dengan Mona. Karena Mona datang di saat Kenan sudah mau menikah dengan Dewi. Karena waktu itu bukan waktu yang tepat, ucap Tuan Johan. "Lalu kita harus bagaimana, Pak? Bagaimana dengan nasib Mona? Apakah Mona akan melahirkan bayi itu tanpa seorang ayah?" tanya Dinda yang duduk di sebelah ayahnya. Tuan Johan yang mendengar ucapan Kak Dinda seketika terdiam sejenak sambil menatap ke arah Kak Dinda. "Kita semua harus pergi dari kota ini," ucap Tuan Johan. "Pergi kemana, Pak?" Kak Dinda yang terkejut dengan ucapan ayahnya. "Ke Bali. Sebaiknya kita pergi dari rumah ini dan menjauh dari keluarga Kenan. Anggap saja keluarga kita tidak pernah kenal dengan keluarga Kenan. Lagi pula Papa juga punya rumah di sana." "Lalu bagaimana dengan kandungan Mona, Pak?" tanya Kak Dinda. "Nanti kita bisa pikirkan itu di sana. 2 bulan lagi kamu juga akan menikahkan dengan Rehan. Kalian nikah saja di Bali. Yang penting kita pergi dulu dari kota ini." Kak Dinda yang mendengar ucapan ayahnya merasa setuju. Selain menghindari keluarga Kenan, mereka juga menghindar dari rasa malu tetangga, kerabat, dan rekan bisnis ayahnya. Tempat kerja ayahnya, tempat kerja Mona juga. "Baiklah, lalu kapan kita akan pindah, Pak?" tanya Kak Dinda lagi. Sore ini kita akan berangkat dan segera kemasi barang-barangmu dan cepat beritahu adikmu bahwa kita akan pergi dari kota ini sore ini." "Baik, Pak. Dinda akan segera mengirim pesan kepada Mona." Kak Dinda yang sudah beranjak berdiri dari tempat duduknya untuk kembali masuk ke dalam kamarnya. Di tempat lain, Mona sudah masuk ke dalam gedung tempat acara pernikahan Kenan dan juga Dewi. Mona begitu terburu-buru datang ke pernikahan Kenan karena pesan yang telah Kenan kirimkan kepadanya. Pesan yang bertuliskan permohonan maaf Kenan kepada dirinya. Karena pesan itulah yang membuat Mona datang ke pernikahan Kenan. Mona sudah duduk di sebuah kursi paling belakang sambil menatap ke arah 2 sepasang pengantin yang sedang berdiri sambil menyapa tamu undangan. Mona datang bukan untuk memberikan selamat untuk pernikahan Kenan, namun Mona datang untuk menyaksikan runtuhnya kehidupan Kenan yang sebenarnya.
Mona tatap lama-lama laki-laki yang sedang mengenakan sebuah baju pengantin. Kenan terlihat begitu tampan dan berwibawa. Saat ia menatap ke arah Kenan, Kenan baru menyadari bahwa ada Mona di pernikahannya. Mona tahu jika Kenan sedang menatapnya. Kenan tidak mengucapkan kata apapun. Begitupun Mona. Mona merasa ikhlas apa yang Kenan berikan kepadanya. Mona siap menanggung semua masalahnya sendiri. Tidak satupun air mata yang menetes dari kedua matanya. Entah mengapa Mona tampak begitu benci dengan Kenan. Begitu teganya Kenan membiarkan dirinya menanggung semuanya sendiri. Kata-kata cinta yang pernah Kenan ucapkan kepadanya, kini Mona hanya menganggap bahwa itu adalah ucapan bohong dan mustahil. Bahkan saat Kenan mengatakan bahwa dia mencintainya hingga bertahun-tahun, Mona tidak mempercayainya sekarang. Mona kembali membuka ponselnya. Ia kembali membuka pesan yang Kenan kirim tadi pagi, yaitu sebuah pesan. Maafkan aku, Mona. Jika aku tidak bisa membuatmu bahagia, maafkan aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk anak di dalam kandunganmu. Namun akan kupastikan aku yang akan tetap menjadi ayah dari anak itu, bukan laki-laki lain. Aku akan kembali di waktu yang tepat. Aku mencintaimu dan anak kita. Mona seketika membalas pesan dari Kenan. Bayi ini adalah bukti betapa bencinya aku terhadapmu. 3 tahun pun berlalu. Kini Mona hidup bahagia dengan keluarganya di Bali hingga melahirkan seorang putri yang sangat cantik yang ia beri nama Karin Angeline Hainan Johan yang sekarang usianya sudah menginjak 2 tahun lebih. Mona begitu menikmati hidupnya bersama putrinya, ayahnya, dan juga Kak Dinda yang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Danio Ray Johan yang usianya lebih muda dari Kania. Namun saat Danio menginjak usia 1 tahun, Kak Dinda memutuskan untuk membeli rumah yang tidak jauh dari kediaman ayahnya bersama suaminya yang bernama Rehan. Mona menjalani hidupnya dengan sangat bahagia, walaupun tanpa sosok suami di sampingnya. Hanya kadang Mona sedikit sedih jika Kania harus bertanya kemana Dedi, kemana Dedi. Kata-kata itu yang membuat Mona begitu merasa sakit dan bingung harus menjelaskan kepada putrinya yang semakin beranjak dewasa. Mona begitu disibukkan dengan kesibukannya sebagai dokter di salah satu rumah sakit besar di Bali. Namun Mona juga tak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ibu yang setiap hari harus merawat putri cantiknya. Walaupun ada seorang baby sister, namun Mona tidak membatasi untuk memberikan waktu terhadap sang putri. Mona ingin setiap hari melihat tumbuh kembang Kania dengan sangat baik. Hari ini adalah hari Minggu, tepat di mana hari libur Mona. Seperti biasanya, setiap happy weekend, Mona akan menghabiskan waktunya bersama sang putri yaitu Kania. Dengan langkah kecil, Kania berlari-lari menyusuri mall yang begitu besar. Kania tampak begitu riang sambil tertawa. Baru umur 2 tahun, namun Kania begitu sangat lincah. Bahkan jalannya pun begitu lancar. Mona yang melihat putrinya semakin menjauh darinya seketika berteriak, "Kania, jangan lari-lari nanti kamu jatuh." Teriak Kania yang semakin mempercepat langkahnya. Mal begitu terlihat sangat ramai di hari weekend. Bahkan banyak orang berlalu lalang untuk sekedar menongkrong, belanja, dan cuci mata. Mona mulai menajamkan matanya kalau putrinya sudah tidak terlihat lagi dari pandangannya. Mona seketika panik, ia semakin mempercepat langkahnya. Sepertinya baru saja Mona melihat Kania yang lari-lari dan tiba-tiba sudah tak terlihat saat Mona menoleh ke arah lain. "Apakah kamu melihat Kania, Tiara?" tanya Mona kepada baby sister Kania. "Baru aja ditinggal nengok sebentar itu anak udah gak ada," lanjut Mona. "Sepertinya tadi Kania berada di gerombolan orang-orang di depan itu, Bu," ucap Tiara sambil membawa tas yang berisikan perlengkapan Kania. Mona mulai panik. Ia terus memanggil nama Kania sambil melihat ke arah sekitar bagaimana bisa anak umur 2 tahun begitu sangat cantik, lari dan bahkan hilang begitu saja. "Kania, Kania."
panggil Mona yang terus mencari keberadaan putrinya. Kania memang sering suka jalan sendiri dan berlari-lari, namun tetap dalam pantauan Mona dan baby sister. Daripada harus digendong atau duduk di sebuah stroller. Jika ditaruh stroller, Kania akan menangis dan meminta untuk turun. Mona terus mencari keberadaan Kania. Begitupun Tiara. Tidak biasanya Kania akan hilang sejak seperti ini dari pantauan mominya. Hahaha, hahaha. Kania yang terus berlari-lari tanpa arah sambil menggenggam lollipop di tangannya. Dan tiba-tiba saat Kania masih berlari, tiba-tiba, buk, Kania yang sudah menabrak sebuah badan yang tinggi, tegak dan atletis, hingga Kania sedikit terpental dari tubuh laki-laki tersebut. Kania yang jatuh tidak menangis. Dia hanya merengek sambil meraih permen lollipop yang susah jatuh di lantai lalu kembali ia masukkan ke dalam mulutnya. Laki-laki yang melihat seorang balita kecil mungil namun berisi seketika segera meraihnya. Laki-laki itu tidak melihat jika ada anak kecil di depannya karena ia sedang sibuk menelpon seseorang. "Kamu tidak apa-apa, cantik." Laki-laki tersebut seketika langsung menggendong tubuh mungil Kania di tangan atletisnya. Laki-laki itu terus menatap ke arah Kania. Ia begitu terpesona dengan kecantikan Kania. Dengan wajah oval, pipi cabi, mata bulat, kulit bersih, dan rambut hitam lekat namun sedikit bergelombang. Kania menggeleng pelan, lalu menatap wajah laki-laki yang sedang menggendongnya. "Ania ada apa-apa, Om?" Ucap Kania dengan ucapan yang belepotan. Layaknya balita pada umumnya. Masih belum bisa bicara dengan lancar. "Mama kamu mana? Kok kamu jalan sendirian?" Tanya laki-laki tersebut yang terus menatap Kania yang masih sibuk menikmati lollipopnya. "Kana Yom, kana." Kania yang menunjuk ke arah sebuah begitu banyak orang berlalu lalang. Seketika laki-laki tersebut menoleh ke arah yang Kania tunjuk. Namun dia sangat kebingungan. Bagaimana dia akan menemukan mama anak ini jika orang begitu sangat banyak di mal tersebut. "Nama kamu siapa?" tanya laki-laki itu lagi. "Ania, Om, Ania." Jawab Kania menatap laki-laki tersebut tanpa takut. Laki-laki tersebut sedikit tidak mengerti dengan ucapan Kania. Dia sangat bingung dengan ucapan Kania. Dia bisa menangkap nama Kania adalah Tania, bukan Kania. "Apa kamu hafal dengan wajah mama kamu, Tania?" "Ania, Om, bukan Tania," ucap Kania lagi, yang tidak terima jika dipanggil Tania. Iya. Laki-laki tersebut mengangguk pelan sambil tersenyum. Sebab anak ini benar-benar terlihat sangat pintar, bahkan tidak takut dengan orang lain. "Siapa nama mamamu, cantik?" "Apa? Kamu tahu?" tanya laki-laki itu lagi. "Mauna, Om," jawab Kania. "Mauna." Laki-laki tersebut yang mendekatkan wajahnya ke arah Kania karena tidak paham dengan ucapan Kania. No, jawab Kania sambil menunjukkan jemari telunjuknya. "Momi Ania, amanya Mauna, Om," ucap Kania lagi. "Oh, Mona," ucap laki-laki itu lagi yang seketika paham. Kania yang mendengar ucapan laki-laki tersebut hanya mengangguk sambil tersenyum menunjukkan gigi yang masih hanya beberapa saja terpasang di gusinya. Laki-laki tersebut seketika terdiam sejenak. "Mona," ucap laki-laki itu yang tidak lain adalah Kenan. Kenan seketika kembali menatap wajah Kania dengan lekat-lekat. Di sana Kenan melihat bahwa mata dan bibir Kania terlihat mirip dengan Mona. Bahkan Kania begitu sangat putih seperti kulit Mona. Tidak mungkin jika ini. Tidak mungkin. Bukannya Mona ada di Jepang. Mana mungkin dia ada di sini. Ini pasti hanya kebetulan saja nama orang tua anak ini Mona, ucap Kenan yang tidak percaya. Jika anak kecil ini adalah anak Mona, wanita yang dulu sangat ia cintai bahkan hingga sekarang.